gini. Menunya juga gak kalah sama Gen Z. Sama-sama keren. Ada nasi daging cabai hijau yang pakai premium slice beef kualitas import. Ada juga menu mie jagoan yang rasanya itu apa iya sejagoan itu. Nanti kita buktiin deh ya. Terus ada juga kulit ayam serta roti bakar coklat dan cane keju coklat dan ketan susu green tea. Ini dia nih, Warkop Polim. Let's go deh. Sobat Makan, sekarang Vina udah berada di Warkop Polim. Ini adalah warkopnya anak-anak Jakarta Selatan yang paling gaul. Seenak apa sih makanannya? Langsung aja kita coba, yuk. Sobat Makan, nah sekarang Vina udah pesen nih semua makanan yang rekomendasi yang ada di sini di Warkop Polim Jaksel. Oke, yang pertama nih ya, langsung aja nih kita pesen nih mie jagoan. Nah, habis itu nih ada nasi daging cabe hijau. Wow. Dan nextnya ini ada kulit ayam polim. Dan next ada roti bakar coklat, ini dia. Tuh, ya kan? Dan next ini ada ketan susu green tea. Dan nextnya ini dia di depan Vina nih ada roti canai coklat keju. Tapi yang pertama nih ya Vina cobain dulu nih mie jagoannya. Oke, ini tuh mie-nya tuh mie goreng gitu ya. Terus dikasih taburan bawang goreng. Terus dipakein bumbunya. Tapi kita coba mie-nya dulu. Mie instan tapi naik level gitu ya. Jadi rasanya itu tuh bukan hanya rasa si gurih-gurihnya yang dari mie itu, tapi ini rasa rempahnya tuh medok banget sampai ke hidung. Ini rasa black peppernya berasa banget, terus pedes. Wah, keren bener nih Warkop. Bisa nyulap mie instan yang goreng jadi naik kelas. Bisa dibilang mirip-mirip lah ya kayak mie Bangladesh dengan kuah karinya yang super medok ini. Kalau makan mie gini tuh pasangannya sih telur rebus yang aduhai banget ya. Langsung aja deh kita emplok mulut. Kita coba sama si telurnya. Sama telurnya. Oke, jadi Vina tahu kenapa mie jagoan ini jadi jagoan di sini karena selain dari rempahnya yang berasa, karinya tuh juga berasa lengket banget di lidah ya. Jadi walaupun aku udah telan tapi masih ada aftertaste-nya tuh di langit-langit mulut aku. Makin nikmat karena ketambahan sama telurnya ya. Bumbu karinya tuh nggak bikin enak dan pas banget nih buat lidah kebanyakan orang Indonesia. Lanjut, kita geser ke menu pernasian duniawi. Ada nasi daging cabai hijau yang pakai lauk premium slice beef. Selanjutnya ini dia nasi daging cabai hijau. Kita cobain ya. Ini nasi daging cabai hijau. Bentuknya tuh kayak gini, tapi dia setengah mateng. Lihat tuh. Masih ada lemaknya, tipis, jadi tidak terlalu berat ya. Dan ini dicampur sama cabai hijau dan ada telurnya. Ini yang sudah Vina aduk, kita cobain dagingnya dulu. Ya. Jadi dagingnya ini bukan hanya sekedar daging, tapi dagingnya ini ada rasa-rasa smoke-nya, ada rasa daging asapnya. Ini rasanya kayak gitu, cuman bentuknya itu dia panjang. Bentuknya panjang, masih ada lemaknya. Kita coba dagingnya sama dengan nasi dan telurnya. Oke, coba ya. Nasi mereka ini juga lembut banget pun nyampur dengan aku nggak tahu ini ada minyaknya itu mungkin dari si cabai hijaunya ini kali ya. Jadi tuh benar-benar rasanya tuh berminyak terus berlemak dilengkapi dengan rasa asin gurihnya dan pedasnya dari si cabai ini ditambah lagi telurnya. Wah, itu enak banget. Waduh, ini sih jelas Warkop naik kelas ya. 11-12 rasanya kayak makan sei sapi. Udah gitu, lauknya aja berani banget ngasih premium slice beef kualitas import.
Jadi nggak khawatir kalau dimasaknya tuh masih kemerahan gini ya. Tenang, di sini juga ada rekomendasi lainnya yaitu nasi daging cabai hijau. Si daging cabai hijau ini tuh perpaduan antara sei, tapi ada rasa-rasa padangnya dikit dari si cabai hijaunya ini. Dan satu porsi ini tuh cukup banget buat ngenyangin kalian, jadi cocok. Wow, menu ini nih yang selalu jadi inceran ke warkop Polim, kulit ayam Polim. Kalau dilihat dari tampilannya sih, tebal-tebal menggairahkan gitu deh. Aku cobain kulit ayamnya dulu. Kulit ayam dipakein tepung aja gitu dengan bumbu-bumbunya. Kita coba sekarang pakai nasi daging sama mie jagoannya. Jadi kulit ayamnya ini tuh lumayan tebal ya. Cuman kalau misalnya kita makan sama si main course-nya ini, itu rasanya kawin banget. Kita coba sekarang pakai si ini, nasi daging cabai hijaunya. Kulit sama nasi itu nggak akan pernah salah. Rasa kulitnya itu jadi langsung keluar pas kena nasinya gitu. Ditambah lagi kan cabai hijaunya ini kan yang udah gurih banget. Walaupun si kulitnya ini cuma digoreng pakai tepung, tapi kalau misalnya masuk ke dalam nasi itu rasa kulitnya tuh langsung keluar. Enak banget dicampur sama si telur dan daging sapi asapnya ini. Kulitnya gurih, masih ada kenyalnya, potongannya gede-gede, dan cocok banget di pairing sama nasi daging cabai hijau dan mie jagoannya. Nah, kalau udah kena makanan gurih-gurih begini nih, enaknya sih dibalas pakai yang manis-manis. Ada roti canai yang diselimutin pakai keju serta coklat. Nah ini ada cane coklat keju. Ini kita cobain dulu rasanya kayak gimana. Coba ya. Ini roti canainya enak banget. Luarnya crispy, dalamnya tuh lembut. Roti canainya juara, lembut dan gurih dari campuran mentega. Ditambah sama topping keju dan coklat yang gak pelit. Next, ada menu roti bakar yang pakai coklat premium di dalamnya nih. Kita lihat di sini ada roti ya yang fluffy, habis itu di luarnya dibakar dan ditaburin sama si susu kental manisnya. Coba dari tengah dulu aja. Coklatnya banyak ya, sobat makan, nggak pelit. Kita coba makan. Oh ini tuh rasa-rasa seperti choco maltin gitu ya. Jadi nggak pure meses aja, tapi di dalamnya ada crunchy-nya gitu. Jadi ada sensasi kriuk-kriuk setiap kalian mau makan. Wah, dijamin gak bakal cukup seporsi ini mah. Pantas aja ya, warkop Polim tuh rame. Gak udah-udah. Cocok banget nih buat sekedar makan siang atau nongkrong bareng Besti. Dan gak lupa juga, Vina pesan menu ketan susu green tea yang gak kalah menarik. Rasanya tuh ya, pulen dari ketan ketemu susu dipakein topping green tea. Jadi ada rasa baru nih di lidah Vina. Ini ada ketan susu green tea. Makanya Vina pengen nyobain rasanya kayak gimana sih ketan susu green tea. Green tea-nya ini bukan hanya green tea ternyata, tapi ada kriuk-kriuknya juga sama kayak di roti bakar coklatnya. Jadi makan green tea tapi ada sensasi kriuk-kriuknya, crispy-nya gitu. Mungkin kita coba sama ketannya. Oke, ini rasanya unik banget. Cuma di sini rasanya kalau misalnya bisa Vina deskripsikan, yang namanya susunya tuh udah manis, ditambah green tea. Rasa green tea itu kan masih ada yang kayak rasa teh-tehnya gitu kan. Itu dicampur sama si ketannya ini. Nah, ketannya itu nggak ada rasanya. Jadi ketannya tuh rasanya tuh plain aja, nggak ada asin, nggak ada gurihnya. Tapi pas nyampur sama si kuah green tea-nya ini dan susu kental manisnya, rasanya enak. Selesai sudah rasa penasaran Vina sama tempat viral ini ya. Menunya tuh nggak ada yang fail. Semuanya ya enak-enak. Mulai dari menu asin sampai yang manisnya.
Kira-kira apa kata Vina nih soal penilaiannya ya? Jadi kalau menurut aku, Warkop Polim di Jaksel rasanya rating 5. Sobat makan, yang namanya kuliner legend mah udah pasti gak boleh di skip. Apalagi kalau bentuknya es-esan gini. Bah, udah pasti jadi favoritnya warga plus 62. Es Oyen Kepu Timur punya banyak menu, mulai dari es teler, es campur, alpukat, dan kelapa. Jualannya udah dari tahun 70-an. Wow. Langsung aja deh kita ikutin Audi buat bedah rasanya. Nyari ikan kerapu nggak pakai aturan. Yuk mari kita cobain es kepu Kemayoran.